Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri telah kembali melakoni pemusatan latihan guna persiapan tampil di ajang Piala Asia U20. Usai memastikan tempat di putaran final Piala Asia U20 2025 setelah menjadi juara di grup F babak kualifikasi, Jens Trevelyan dan kawan-kawan langsung melakukan pemusatan latihan yang telah bergulir pada 27 Oktober di Bali. Setelah TC di Pulau Dewata, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan terbang ke Tokyo, Jepang untuk menjalani tes lanjutan pada 6 hingga 23 November. Di sana, Garuda Nusantara juga dijadwalkan akan melakoni 5 laga uji coba untuk memperkuat kesiapan tim menjelang Piala Asia U20. Dan menariknya, dari 33 nama pemain yang dipanggil Coach Indra, terdapat nama Welber Halim Jardim yang sebelumnya absen di babak kualifikasi Piala Asia U20 September lalu. Absennya Welber Jardim bahkan sempat menimbulkan polemik sebab sang pemain dianggap mangkir dari panggilan timnas. Netizen bahkan mempertanyakan nasionalisme dari pemain Sao Paulo U17 ini yang padahal tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Bahkan kasus Welber ini sempat dicuatkan mirip seperti kasus Elkan Bagot di skuad senior yang mangkir dari panggilan Sintayong. Tapi seluruh prasangka itu dipatahkan oleh Coach Indra Syafri dengan menyebut bahwa sang pemain tidak dilepas klubnya sebab jasanya sangat dibutuhkan Sao Paulo U17 yang tengah melakoni ajang Paulista Cup. Dan Welber pun masuk dalam susunan pemain utamanya. Selain itu, ajang kualifikasi Piala Asia U20 juga tak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga pihak klub sejatinya sah-sah saja jika tidak melepas pemainnya. Dan meski Welber Jardim kemarin tak turut memperkuat Garuda Nusantara di babak kualifikasi, sebelumnya Coach Indra sudah mengatakan bahwa tak menutup peluang untuk kembali memanggil sang pemain ke putaran final Piala Asia. Hal ini jelas terbukti dari 33 nama yang ia panggil, yang mana nama Welber Jardim memang digadang masuk ke dalam skema permainannya di ajang ini. Tak bisa dipungkiri, kemampuan Welber Jardim di atas lapangan memang tak bisa diragukan. Ia juga turut andil dalam raihan trofi Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. Maka dari itu tak heran jika pemain andalan Sao Paulo ini dipanggil kembali untuk ikut memperkuat tim Garuda di ajang kelas Asia ini. Lalu jika berbicara mengenai nasibnya yang sempat dikhawatirkan akan sama dengan Elkan Bagot di skuad senior, memang tak terlepas dari beberapa argumen yang dinilai tak memihak Welber. Sebelumnya, Indra Syafri mengaku tak mau bergantung pada 1-2 pemain untuk menjalani suatu laga. Baginya, jika ada pemain yang tak memenuhi panggilannya, pemain lain pun harus siap untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Bahkan Coach Indra sempat tak menjamin Welber Jardim akan membela Timnas Indonesia U20 jika Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20. Tapi dengan statusnya sebagai pemain berkelas di klubnya dan juga kemauannya untuk terus berkembang, Indra Syafri akhirnya mempertimbangkan keputusannya dan kembali memanggil sang pemain. Dan tak mau kiprahnya bernasib sama seperti Elkan Bagot, pemain Sao Paulo U17 ini mengungkap bahwa keputusannya untuk membela Garuda adalah keinginannya dan orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya faktor keturunan dan keluarga saja yang membuat Welber Jardim memutuskan tampil bagi Timnas Indonesia. Menurutnya ada faktor lain yang membuatnya lebih tertarik membela Timnas Indonesia, yakni dorongan dari rekan setimnya di Liga Brasil. Dan dengan dorongan dari beberapa pihak itu tadi, Welber mantap memilih karir internasionalnya di Indonesia, meski masih berpeluang besar dipanggil ke tim nasional Brasil Junior, mengingat penampilannya yang cukup apik bersama Sao Paulo. Keputusannya ini pun ternyata berbuah cukup manis, di mana Welber menjadi andalan di Timnas Indonesia U19 hingga selalu dipanggil Coach Indra di setiap ajang internasional. Di lain sisi, demi meraih prestasi yang lebih lagi, Coach Indra mengaku siap menggembleng latihan ekstra untuk anak asuhnya. Tetap dengan format seleksi, promosi, dan degradasi, nantinya pelatih berusia 61 tahun itu akan mengurangi pemain dari TC pertama ke kedua. Jika saat ini ada 33 pemain dalam pemusatan latihan di Gianyar, Bali, nantinya 30 pemain akan ditetapkan untuk ikut pemusatan latihan di Negeri Sakura. Mengetahui hal itu, Kadek Arel Priyatna mengaku siap untuk bersaing dalam pemusatan latihan tersebut. Kadek juga siap untuk melahap semua program yang diberikan Indra dengan sungguh-sungguh.
Tak hanya Kadek, Mauri Ananda Ives Ramli Simon juga bertekad untuk lolos seleksi dan mengaku akan mempersiapkan diri dengan baik lewat lari jarak pendek atau sprint. Tentu semua pemain memiliki tekadnya masing-masing demi bisa masuk skuad final yang akan dibawa Indra Syafri di ajang bergengsi Asia itu. Selain menjalani tes Timnas Indonesia U20 juga akan menjalani laga uji coba melawan klub kasta kedua Liga Jepang selama pemusatan latihan di negeri Sakura nanti. Tak hanya melawan tim-tim kasta kedua Jepang, Indonesia U20 juga akan melawan tim universitas yang mana total 5 laga uji coba dicanangkan Indra selama berada di Jepang. Rencananya skuad Indonesia U20 akan bertolak dari Bali ke Jakarta pada 4 November, lalu melanjutkan perjalanan pada hari yang sama ke Bandara Haneda, Tokyo. Sementara itu, putaran final Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari tahun depan. Undian pembagian kejuaraan ini sendiri akan berlangsung pada 17 November mendatang. Tentu dengan segala modal apik yang dimiliki Garuda Nusantara, harapannya bisa memudahkan langkah mereka dalam berjuang di laga kelas Asia ini. Tapi terlepas dari apapun, saat ini komposisi pemain timnas U20 belum bisa dibilang sangat baik. Mungkin kalau di kawasan Asia Tenggara, komposisi skuad muda kita ini memang yang terbaik. Itu pun ketika ada Chance Revan dan Welber Jardim. Maka dari itu, jelang melakoni ajang yang lebih tinggi sekelas Piala Asia U20, Coach Indra Syafri dinilai masih perlu membenahi lini per lini skuad asuhannya agar tak jadi bulan-bulanan di ajang bergengsi Asia itu. Tambahan pemain keturunan juga dirasa sangat perlu, menyitat ungkapan Sintayong beberapa waktu lalu soal perlunya Coach Indra Syafri untuk menambah pemain berkualitas ke dalam skuadnya. Kontribusi nyata dari para pemain berdarah campuran memang terbukti di level senior. Indra Syafri yang juga sepakat dengan hal itu, mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan beberapa nama untuk dinaturalisasi. Pada Juli lalu, pelatih berusia 61 tahun itu memberikan kesempatan untuk sejumlah pemain keturunan bergabung ke timnas U20 saat bermain dalam turnamen di Prancis yang sekaligus membuatnya merekomendasikan nama-nama seperti Tim Guy Pons, Dian Mack, Maurice Mohinoke hingga Kaya Simons. Dan andai semua nama itu tadi resmi memperkuat timnas Indonesia U20, tentu hal ini bakal menjadi amunisi api Garuda Nusantara di ajang mendatang.